Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Islam Menjawab. Selama masih hidup di dunia ini, kita pasti terlibat dalam masalah. Baik itu masalah kecil yang mudah diselesaikan, bahkan hingga masalah yang sangat sulit diselesaikan. Hari ini kami akan membahas tentang tips agar hidup tenang untuk anak milenial zaman sekarang, yang akan dibahas oleh Ustadz Dasat Latif. Sebelum kita masuk ke topik penjelasannya, alangkah baiknya jika Sobat Muslim semua bersedia menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Adik-adik, itu gelar saya kurang satu. Masih ada di depannya doktor. Di depannya DR, bukan dokter. Kalau dokter Ibu Nur Ani. Nah itu dokter itu. Kalau saya doktor. Dr. Dasat Latif, SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Saya perlu jelaskan adik, DR di depan nama doktor itu berarti S3 dalam negeri. Kalau PhD seperti itu, PhD bacanya, Philosophy of Doctor, artinya S3-nya di luar negeri. Nah, alhamdulillah Ustadz yang kecil-kecil begini, 2 doktornya. Dan 1 doktor dalam negeri, 1 juga doktor luar negeri. Alhamdulillah, itu karena jasa guru. Maka adik-adik sekalian, tidak kau dapat berkahnya hidup kalau gurumu kau hina. Percaya itu. Ada orang cerdas, ada orang banyak gelarnya, tapi susah cari kerja. Kenapa? Allah cabut berkahnya itu ilmu karena gurunya dia hina. Kita dulu zaman kecil, dulu. Oh, guru sangat ditakuti. Saya ingat itu. Ada namanya Bulubas. Namanya dulu waktu tak kecil Bulubas. Sekarang Mister. Itu kayu, tebalnya seperti ini. Panjang 30 cm. Siapa nakal? Baris. Berdiri. Dipukul kita punya betis. Pah! Merah di sini berbaris 3. Tapi kita tidak pernah marah dan tidak pernah dilapor guru tak di polisi. Kenapa? Karena guru ingin melihat kita baik. Sekarang anak-anak baru dicubi, nalapor gurunya. Dongo. Kalau guru tidak mau peduli sama kalian, ngapain nak urus kau? Untuk apa? Bukan kau anaknya, bukan kau keluarganya, bukan sepupunya, gaji jalan, mak kau cerdas atau tidak gaji tetap diterima. Tapi karena tanggung jawab moral, tuturi handayani, maka kalian diurus. Coba, apa kira-kira ruginya guru? Gaji tetap jalan. You ranking 1 atau ranking nomor 33, nggak ada urusan. Gaji tetap jalan. Ayo. Tapi karena guru punya beran moral, saya mau lihat anakku baik. Kau dididik. Saya sempat itu ditempeleng. Nggak, kita ikhlas. Melapor sama bapak, dipukul kak. Kau menton nakal. Guru. Maka itu tadi guru, setiap saya ketemu guru dan sekolah, saya langsung ingat itu guru. Subhanallah, kita bisa seperti ini karena jasa-jasa dari guru yang ikhlas mengajarkan kita. Tuh, pertama, kita nyanyi lagi dulu. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya,
Ha 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 ha. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan setan. Itu lagu tak kita dulu lagu kita seperti itu. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Nah, adik-adik sekalian, ayo kita lihat tema. Apa temanya? Ikhtiar dan tawakal. Siapa yang bisa kasih saya penjelasan apa itu ikhtiar? Saya kasih hadiah. Ayo, silakan. Oh, dia begini tahu angkat tangan. Angkat tangan dia begini. Maca kok. Maca dia angkat tangan dia begini. Dia tahu saya ini. Sini. Sini. Saya kasih kau hadiah. Ya. Sebelum jawab pertanyaan tadi ada passwordnya. Siapa namanya bapaknya Pak Wakil Bupati Luhut Timur? Siapa namanya bapaknya? Kalau begitu namanya istrinya Pak Wakil Bupati Luhut Timur. Istrinya. Tidak tahu juga. Tidak tahu juga. Siapa lagi namanya? Namanya istri. Ada nggak di sini? Ada. Ada. Berarti kenal muka, tidak kenal nama. Kamu warga negara, warga kabupaten yang tidak loyal. Dek. Siapa namamu, Dek? Jerry. Oh, Tom dan Jerry. Bapaknya ini pasti suka film kartun. Itu Tom dan Jerry. Tidak pernah menang itu Jerry kodon. Dikalah terus. Nah, Jerry, apa penjelasanmu menurut kamu? Ikhtiar saja dulu. Tidak usah tawakal. Ikhtiar dulu. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan seseorang. Oke, usaha yang dilakukan seseorang. Betul apa tidak? Betul setengah, tidak betul semua. 50% betulnya. Karena cuma 50% betulnya hadiahmu gula-gula Hexos. Itu gula-gula dek berkah. Sudah 8 waktu sholat ada di kantongku. Berkah itu. Beda gula-gula caleg dengan gula-gula ustaz. Nah, ayo kita lihat. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah upaya yang dilakukan. Usaha yang dilakukan. Dengan catatan, tidak titik di situ. Ada koma, garis bawahi, penting. Usaha tersebut yang diridai Allah. Itu ikhtiar. Beda usaha dengan ikhtiar. Kalau usaha, adik-adik mau, bapak guru mau kaya. Usaha, korupsi, itu usaha. Itu usaha. Saya mau kaya, mencuri, itu usaha. Tapi tidak ikhtiar. Kenapa? Tidak diridai Allah. Anda mau lulus, nyontek, usaha. Tapi tidak diridai Allah. Anda mau lulus, beli soal, nyogok pengawas, usaha. Tapi tidak diridai Allah. Maka ikhtiar itu adalah usaha yang diridai Allah. Nah itu usaha. Apa itu tawakal? Angkat tangan. Jangan kalau lagi trauma bilang Hexos di hadiana. Matre to gini. Ya, saya bisa kasih sebenarnya hadiah duit. Biasanya saya kasih hadiah duit, uang merah.
Cuma kali ini saya tidak kasih karena ada caleg di sini. Sebenarnya beliau datang bukan atas nama caleg, tapi istrinya Pak Wakil Bupati. Jadi kalau ada dikasih, nanti dibilangi lagi money politik. Nah, mengerti Pak Koto? Sebentar kalau mau kau balik dikasih, naik kau di atas mobilku, saya kasih kok. Karena kalau di sini tidak boleh. Ya, jelas? Nah, tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Jadi tawakal dan ikhtiar tidak boleh dipisah. Kalau kita ikhtiar, endingnya harus tawakal. Tidak bisa tawakal kalau tidak ikhtiar dulu. Pasrah saja saya deh, lulus tidak lulus. Terserah nih. Tawakal mak. Bukan tawakal itu putus asa. Jelas? Nah, saya kasih kalian resep. Ya. Ini pribadi saya ya sebagai contoh. Tidak mau kak bicara orang lain. Saya mau supaya gampang. Ada faktanya, ada konkret contohnya. Adik-adik, saya 16 tahun kurang lebih saya menderita di Makassar. 16 tahun. Babak belur hidup saya. Bayangkan kalau kita makan coto satu mangkok bertiga ki. Bersaudara. Dikasih banyak lomboknya supaya sedikit dimakan. Nih. Karena susahnya makan waktu itu, bayangkan susahnya makan, akhirnya saya bilang sama adekku, daripada kau cuma lapar, lebih kau puasa Senin Kamis, kau puasa dapat kau pahala. Lapar kau dapat kau pahala. Dan itu terbawa sampai sekarang. Terbiasa puasa Senin Kamis. Coba. Pergi kuliah, jalan kaki. Dari Jalan Harimau tempatku ngontrak, jalan kaki ke Sultan Alauddin. Coba, SMA saya, SMA 4. Bukan 4 istri ya, bukan 4 istri. SMA 4, Makassar. Jalan kaki saya, dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang Makassar. Kurang lebih 5 kilo. PP 10 kilo. Itu misalnya kecil sampai sekarang. Ini ada tong kecil ini sini. Ini nak kuasa Allah. Dia sudah kelas 3 kecil. Ini kelas 1 besar. Subhanallah. Jalan kaki. Saya jadi loper koran bos. Loper koran. Naik sepeda BMX. Sudah sholat subuh, sepeda BMX. Hah? Pergi bawa langganan koran harian Fajar. Kadangkala diburu ki anjing yang punya. Hilang, dicuri lagi sepeda BMX. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang curi itu koran. Coba. Pernah menjual es lilin. Jalan kote. Saya simpan depan kelas. Dia bilang guru tidak boleh bawa kue di dalam kelas. Saya simpanlah depan kelas sambil kuliah dia terus. Habis minum kue. Nah sama saya rasa itu. Masya Allah. Pertama kali saya pindah dari kampung saya di Pindrang. Pindah ke Makassar SMA. Namanya kita anak kampung. Nah bilangi kak temanku anak-anak ujung pandang, anak desa, anak kampung, kerjai kok. Dikunci kak pintu dari luar kalau istirahat. Sendiri kak kodon di dalam kelas. Coba. Sering saya dibully. Dibilangi anak kampung, kampungan. Saya bilang biar mi daripada kau tidak ada kampung. Masya Allah. Segala penderitaan kita lakukan bos. Saya pernah jadi tukang cuci pakaian. Saya datangi sepupuku. Jam aku laundry. Jam aku suruh tukang cuci orang. Kau datang. Saya yang cucikan kau. Berapa kau kasih kak. Saya lakukan itu. 16 tahun dek saya menderita. Saya datang ke rumah keluarga hanya bersilaturahmi. Nabi bilang cari tuan PT-PT. Saya pernah dihina sama seniorku di Unhas. PIS 3. Ruang 207. Lantai 2. Sospol Unhas. Saya keluar dari kampus kelas, nak tunjuki kak seniorku. Enggak malu-malu pada saat cakar semua bajumu. Saya tidak malu. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, dengan kesabaran yang saya miliki, Allah angkat derajat saya sedikit demi sedikit. Bukan dia mau takabur, mau kau bicara politik. Saya pernah jadi calon wali kota di Makassar. Dikalaki Ustadz? Tidak. Yang cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia kalah saya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya. Cuma lebih banyak yang pilih dia.
Sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.